Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wahyu Kurniawati, Magister Pendidikan, dan Ibu Baroroh Ishamdonah, serta teman-teman dari kelas A320 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah IPA 2 yang beranggotakan saya, Yuni Ekawati, dan 8 orang teman saya, yaitu Katarina Aprilia Zeda, Susi Widya Astuti, Asri Wija Astuti, Anissa Dewi Melati, Arfiansah Wahyu Cahyo Asmoro, Sofyani Estianindita, Putri Wijaningsih, dan Brian Ariski. Kami di sini ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami yang sudah kami diskusikan, yakni tentang karakteristik zat. Materi yang pertama tentang pengertian zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap zat mempunyai sifat yang berbeda. Materi yang kedua tentang zat berdasarkan susunan dan zat berdasarkan susunan molekulnya. Zat yang pertama, zat padat. Ciri-ciri zat padat: 1. Jarak antar partikel sangat dekat. Kedua, susunan partikel teratur. Yang ketiga, ikatan partikel sangat kuat. Yang keempat, gerakan partikel sangat terbatas atau tidak bebas. Yang kelima, bentuk dan volumenya selalu tetap. Yang kedua, zat cair. Ciri-ciri zat cair: yang pertama, jarak antar partikel cukup dekat atau kurang rapat. Yang kedua, susunan partikel kurang teratur. Yang ketiga, ikatan antara partikel tidak terlalu kuat. Yang keempat, gerak antar partikel cukup bebas. Yang kelima, bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Yang ketiga, zat gas. Ciri-ciri zat gas: yang pertama, jarak antar partikel jauh. Yang kedua, susunan partikel tidak teratur. Yang ketiga, ikatan antar partikel sangat lemah. Yang keempat, gerak antar partikel sangat bebas. Yang kelima, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Contoh zat padat ada kelereng, kayu, bangunan, dan batu. Kemudian contoh dari zat cair ada minyak, ada minuman seperti teh, kemudian ada air putih, kemudian ada minuman dingin. Kemudian contoh dari zat gas ada balon, roda sepeda, kemudian roda sepeda motor, kemudian ada gelas, ada toples. Perubahan wujud zat. Wujud zat merupakan segala bentuk dari zat. Perubahan wujud sebenarnya terjadi akibat dari adanya perpindahan kalor atau energi panas. Zat yang melepas atau menerima kalor, maka akan mengalami perubahan wujud. Ketika sebuah zat menerima kalor, maka akan terjadi kenaikan suhu dan mengalami perubahan bentuk. Contoh bentuk perubahan wujud zat yang menerima kalor yaitu proses mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan pada zat yang melepas kalor, zat tersebut akan mengalami penurunan suhu dan perubahan bentuk. Contoh perubahan wujud yang melepas kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Macam-macam perubahan wujud pada zat. Secara umum, perubahan wujud zat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari kedua perubahan tersebut, masih terbagi lagi menjadi beberapa perubahan yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai oleh adanya pembentukan zat baru dari jenisnya. Perubahan fisika ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan wujud pada suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Reaktan atau bereaksi merupakan zat awal sebelum terjadinya perubahan kimia, sedangkan produksi reaksi atau zat adalah zat baru yang terbentuk dari terjadinya perubahan kimia. Misalnya, kayu yang dibakar menjadi arang, di mana kayu adalah reaktan, dan arang adalah produksi reaksi atau hasil reaksi. Ciri atau tanda-tanda perubahan kimia pada suatu zat yaitu perubahan warna, perubahan suhu, perubahan endapan, dan perubahan gas. Di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu dan identifikasi bahan dasar benda. Material atau bahan adalah zat atau benda yang dapat dibuat atau diolah. Ada banyak jenis material atau bahan tersebut seperti kayu, plastik, kapuk, serat kapas, serat sutra, serat kulit batang rami, serat sintesis, kertas, karet, asbes, kaca, dan logam. Kemudian untuk sifat-sifat dan kegunaan dari bahan tersebut, yang pertama adalah kayu. Kayu itu sifatnya keras dan kuat, tembus air, isolator, dan mudah melapuk. Kegunaannya sendiri untuk membuat perabotan rumah tangga, bahan bangunan, dan sebagainya.
Yang kedua, plastik sifatnya lentur, mudah dibentuk atau dicetak, tidak mudah pecah, dan kedap air. Kegunaannya untuk membuat ember, kantong plastik, dan sebagainya. Yang ketiga, kapuk sifatnya kuat, lentur, dan mudah menyerap air. Kegunaannya untuk membuat kasur, bantal, dan lain sebagainya. Yang keempat, kapas sifatnya lembut, lentur, dan mudah menyerap air. Digunakan sebagai bahan pakaian yang disebut katun. Yang kelima, serat sutra sifatnya halus dan memiliki kilauan alami. Digunakan untuk membuat kain sutra. Yang keenam, serat kulit batang rami sifatnya kuat, kasar, dan kaku. Digunakan untuk membuat sarung. Yang ketujuh, serat sintesis sifatnya tidak mudah kusut, kuat, namun tidak menyerap air atau keringat. Digunakan untuk membuat parasut, jas hujan, dan sebagainya. Yang kedelapan, kertas sifatnya mudah sobek dan mudah menyerap air. Digunakan untuk membuat kardus, bisa juga sebagai pembungkus makanan, dan sebagainya. Yang kesembilan, karet sifatnya lentur, mudah terbakar, kuat, kedap air, dan isolator. Digunakan untuk membuat ban, alas sepatu, balon, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, asbes sifatnya tahan api atau panas. Digunakan untuk membuat atap rumah, pelapis, rem kopling, dan sebagainya. Yang ke-11, kaca sifatnya keras namun mudah pecah, tidak tembus air, tembus pandang, mudah dibentuk jika dipanaskan, dan isolator. Digunakan untuk penutup jendela, peralatan rumah, kacamata, dan sebagainya. Yang ke-12, logam sifatnya kuat dan keras, kedap air, konduktor, jenis besi berkarat, dan padat. Digunakan untuk bahan bangunan, peralatan rumah tangga, dan pertanian, dan sebagainya. Kemudian mengenai identifikasi bahan dasar benda, saya mengambil dua bahan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kayu. Kayu dimanfaatkan sebagai keperluan karena mengandung komponen penting. Satu, selulosa. Merupakan senyawa polimer turunan dari glukosa. Digunakan sebagai bahan utama pembuatan kertas dan tekstil. Yang kedua, lignin. Komponen pembentuk kayu. Kandungannya digunakan untuk mengukur keras lunaknya kayu. Yang ketiga, senyawa ekstraktif. Dapat berupa zat warna, getah, resin, dan lilin. Kemudian bahan yang kedua, plastik. Plastik merupakan senyawa polimer tinggi yang dicetak dalam lembaran-lembaran dengan ketebalan yang berbeda-beda. Bahan utama dari pembuatan plastik adalah resin, baik alami maupun tekstil. Selanjutnya, plastik terbentuk dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, klorin, belerang, dan nitrogen. Dan sebagai bahan dasar dari plastik adalah dari minyak, tanah, dan gas bumi. Jenis-jenis plastik yaitu selopan, selulosa, poliamida atau nilon, polietilen, polipropilen, kemudian polyester. Campuran homogen dan heterogen. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua jenis dan atau lebih zat secara fisika. Dapat berwujud padat, cair, dan gas. Misalnya air laut, perunggu, tanah, susu, darah, dan udara yang terdiri dari campuran unsur oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Karbon dioksida dan uap air senyawa. Campuran dapat terjadi antara unsur dengan unsur dengan senyawa, senyawa dengan senyawa. Selanjutnya, campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan disusun oleh dua bagian yaitu pelarut dan zat terlarut. Setiap bagian pada larutan memiliki komposisi campuran yang sama sehingga jika tidak akan bisa mendeteksi komponen yang menyusun campuran tersebut. Campuran ini juga tidak akan meninggalkan endapan ketika disimpan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, campuran heterogen. Pada campuran ini, bidang batas antara komponen penyusun campuran masih dapat dibedakan secara langsung. Komposisi penyusun campuran tidak sama di semua bagian. Selain itu, kita dapat dengan mudah memisahkan penyusun campuran tersebut. Campuran ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati di lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri campuran homogen. Partikelnya tersusun tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua, memiliki bentuk, warna, dan rasa yang sama. Ketiga, kedua zat yang tercampur memiliki perbandingan komposisi yang sama. Yang keempat, kedua zat yang tercampur memiliki tingkat konsentrasi yang sama. Yang kelima, memiliki wujud padat, gas, dan cair. Ciri-ciri campuran heterogen. Yang pertama, bentuk percampuran partikel penyusunnya yang tidak merata. Kedua, ukuran partikel penyusunnya lebih besar dari molekul. Yang ketiga, bentuk setiap zat yang tercampur masih dapat dibedakan dengan mudah menggunakan penglihatan manusia dan mudah dikenali sifat-sifatnya. Yang keempat, bentuk partikel zat pelarutnya, air, dan zat terlarut itu terpisah. Yang kelima, biasanya bersifat keruh dan tidak bisa tembus cahaya. Contoh campuran homogen. 1. Minuman teh manis yang mencampurkan air panas, teh, dan gula pasir. Yang kedua, minuman berkarbonasi yang merupakan campuran air dan karbon dioksida. Yang ketiga, campuran sirup yang mencampurkan cairan sirup dan air. Contoh campuran heterogen. 1. Campuran tanah dan kerikil.
Yang kedua, campuran bahan beton. Yang ketiga, campuran pasir dan air. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap benda. Suhu merupakan salah satu besaran fisika yang menyatakan nilai panas suatu zat. Suhu diukur dengan alat ukur yaitu termometer. Suhu dapat berubah sewaktu-waktu. Nilai suhu dapat mempengaruhi benda yang terkena suhu tersebut. Perubahan suhu mengakibatkan adanya pemuaian dan penyusutan benda tergantung respon benda tersebut menanggapi perubahan suhu tersebut. Pemuaian akibat perubahan suhu. Pemuaian akibat perubahan suhu adalah pertambahan panjang, luas, volume dari suatu benda. Masing-masing zat baik padat, cair, dan gas memiliki respon yang berbeda. Pemuaian zat padat. Contoh pemuaian zat padat yaitu kaca yang dipasang selalu diberi ruang pada bingkainya. Dengan pemasangan kaca yang dibuat renggang, ketika suhu sekitar kaca meningkat, kaca yang mengalami pemuaian masih memiliki cukup ruang untuk pemuaian luasnya. Contoh lain yaitu pemasangan rel. Sengaja dibuat renggang untuk memberi ruang pada besi yang mengalami muai panjang akibat perubahan suhu. Besar muai panjang, luas, atau volume masing-masing zat berbeda. Hal ini bergantung pada massa jenis zat tersebut. Secara umum, zat padat mengalami pemuaian terbagi menjadi 3 jenis yaitu pemuaian panjang, luas, dan pemuaian volume. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume jika terjadi perubahan suhu pada sekitarnya. Contohnya, volume air raksa pada termometer tersebut akan meningkat jika dipanaskan. Inilah yang dinamakan pemuaian volume. Nilai pertambahan volume zat cair jika terjadi perubahan suhu disebut dengan muai volume atau muai ruang. Muai volume pada zat cair memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan muai volume pada zat padat. Contohnya, ketika sejumlah air dimasukkan ke dalam bejana dan dipanaskan, maka dapat diamati bahwa permukaan air akan naik karena mengalami muai volume. Nilai muai volume pada masing-masing jenis zat cair pun juga berbeda karena perbedaan massa jenis pada kedua zat cair tersebut. Pemuaian zat gas. Pemuaian pada zat gas hanya pemuaian volume karena gas tidak memiliki satuan panjang bahkan luas. Contoh adanya muai gas yang kini sering digunakan dalam aktivitas wisata adalah balon udara. Dengan adanya perubahan suhu yaitu peningkatan suhu di sekitar balon udara, maka udara di dalamnya akan semakin meningkat. Semakin bertambah volume udara pada balon tersebut akan menjadikan balon udara dengan mudah mengudara dengan membawa beban yang diangkutnya. Penyusutan akibat perubahan suhu. Penyusutan adalah adanya pengurangan baik panjang, luas, atau volume dalam zat. Banyak sekali penerapan penyusutan pada kehidupan sehari-hari, baik untuk zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Penyusutan zat padat. Penyusutan zat padat sering dijumpai penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, pemasangan kabel ketika kabel mengalami penyusutan ketika suhu menurun. Biasanya hal ini terjadi di pagi hari atau di sore hari. Hal ini dikarenakan adanya perubahan suhu lingkungan sekitar yang menurun. Penyusutan zat cair. Zat cair hanya mengalami penyusutan pada ukuran dan wujudnya, namun memiliki volume yang tetap. Contohnya, ketika seseorang memasak agar-agar, ketika suhu api sedang tinggi, zat cair akan mengalami pemuaian volume. Setelah didiamkan beberapa saat, permukaan zat cair tersebut akan menjadi berubah. Hal ini tidak mengidentifikasikan adanya perubahan volume. Agar-agar tersebut hanya mengalami perubahan bentuk menjadi lebih kenyal dibandingkan saat panas karena partikel pada agar-agar menjadi lebih rapat.
Yang selanjutnya yaitu penyusutan zat gas. Zat padat yang mengalami penyusutan karena suhu rendah, begitu pula yang terjadi pada zat gas. Ban kendaraan yang disimpan pada lantai yang beralaskan keramik akan mengalami perbedaan tekanan sehingga berakibat pada penyusutan. Suhu yang rendah akan membuat zat gas mengalami penyusutan, sedangkan suhu tinggi menjadikan zat gas mengalami pemuaian, bahkan hingga meletus jika berada di titik puncak nilai panas suatu suhu. Contoh jenis perpindahan kalor yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang pertama ada konduksi yang merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Hal ini berarti perpindahan panas atau kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Yang kedua, tutup panci akan menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang ketiga, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang kedua ada konveksi yang merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contohnya, yang pertama ada gerakan naik dan turun air saat dipanaskan. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga yaitu radiasi, yang merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai dengan cahaya. Contohnya yang pertama, panas matahari yang sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat saat berada di dekat sumber api. Yang ketiga, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Adapun job desk dari anggotanya yaitu Katarina Aprilia Seda membuat materi dan mengedit materi di PowerPoint, Susi Widya Astuti membuat materi, Asri Wiji Astuti membuat materi, Anissa Dwi Melati membuat materi, Arfiansah Wahyu Cahyo Asmoro membuat materi, Sofiani Estianindita membuat materi, Yuni Ekawati membuat materi, mengedit materi di PowerPoint dan mengedit video, Putri Wijaningsih membuat materi, dan Brian Ariski membuat materi. Demikian tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai materi karakteristik zat pada kesempatan kali ini. Jika dari teman-teman ada yang ingin untuk menyampaikan pendapat, memberikan saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan pendapat, saran ataupun pertanyaan pada kolom chat di bawah ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan pada presentasi kali ini kepada Ibu Wahyu dan Ibu Baroroh serta teman-teman dari kelas A320. Dengan demikian, presentasi saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.